Negara tetangga kaya raya tanpa punya tambang, sementara Indonesia cuma dapat ampasnya. Tapi hari ini, peta geopolitik Asia Tenggara resmi berubah total. Tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu diterjemahkan, harus dilaksanakan. Ini kekayaan kita. Masa kekayaan kita diolah, diambil, dijual ke luar negeri, hasil jualannya tidak ditaruh di Indonesia? Masuk akal atau tidak? Coba. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah perintah Undang-Undang Dasar. Kita perang kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar ini. Halo Sobat Cerindo yang budiman. Selat Malaka memanas. Selama lebih dari 30 tahun ada perang ekonomi senyap yang tidak pernah diberitakan di media arus utama. Ratusan triliun kekayaan alam Indonesia, mulai dari nikel, timah, batu bara, hingga minyak mentah, menguap begitu saja lewat jalur tikus menuju Singapura dan Malaysia. Mari kita sekarang membulatkan tekad kita untuk menyelamatkan, menjaga, dan mengelola kekayaan alam kita untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat kita. Mari kita bersatu. Kita akan melaksanakan industrialisasi melalui hilirisasi. Semua komoditas kita akan kita olah dan akan menjadi industri-industri di Indonesia. Karena kita tidak mau hanya jadi pasarnya bangsa lain. Kita mau pasar Indonesia harus dinikmati oleh putra-putri Indonesia. Manuver berani Presiden Prabowo Subianto dalam menyikat habis mafia ekspor dan menutup rapat celah penyelundupan maritim langsung membuat para cukong internasional kocar-kacir. Menteri Keuangan Purbaya ngelempar ide sederhana. Kapal lewat Selat Malaka, kenapa nggak kita cas aja ya? Terus kita bagi 3 deh, sama Malaysia, sama Singapura. Itu kan lumayan. Dan tahu apa guys? Dalam hitungan jam, Malaysia dan Singapura langsung jawab. Pokoknya intinya, jangan berani-berani ya. Jadi gini guys, Selat Malaka itu ada jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Nah, sepertiga perdagangan global tuh lewat situ. Nilainya $3,5 triliun per tahun. Indonesia punya garis pantai paling panjang di selat itu. Tapi selama puluhan tahun, kapal lewat gratisan doang. Nggak ada biaya, nggak ada pungutan. Purbaya mikir, kenapa kita nggak juga ya? Kan wajar kita mikir kayak gitu. Nah, ini bagian menariknya guys. Begitu wacana ini keluar, Singapura bukan cuma nolak. Menlunya, Vivian Balakrishnan, itu langsung ngomong di CNBC, kami tidak akan ikut serta dalam upaya apapun untuk menutup, menghambat, ataupun mengenakan tarif di kawasan kami. Terus Malaysia juga menyusul. Menlunya bilang, nggak boleh ada keputusan sepihak. Padahal Singapura doang nih udah dapat $25 miliar per tahun dari Selat Malaka. Dari pelabuhan, bunker, logistik, yang selama ini paling diuntungkan dari jalur ini. Justru yang paling keras nolak saat Indonesia mau minta jatah. Jadi kita ini beda dong dengan Iran. Posisinya kita punya selat paling strategis di dunia, tapi secara hukum tangan kita udah diborgol sejak tahun 1982. Dan yang paling ironi sebenarnya guys, yang paling untung dari ikatan ini, borgol ini bukan Indonesia, justru Singapura. Dia dapat $25 miliar setahun dan kita dapatnya 0. Jadi wacana Purbaya ini bukan salah guys. Dia cuma telat 40 tahun aja. Pertanyaannya bukan kenapa kita nggak pajakin Selat Malaka. Pertanyaannya, kenapa di perjanjian yang kita tanda tangani itu sendiri, kita yang paling besar wilayahnya, tapi kita yang nggak dapat apa-apa. Sebenarnya siapa sih yang diuntungkan waktu kita tanda tangan dulu? Dan seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu, betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Biaya cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya biaya cukai, kita tutup biaya cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa nggak sedih itu? Ini bukan sekadar urusan bea cukai. Ini adalah babak baru perebutan pengaruh ekonomi global antara Barat dan Timur di jalur pelayaran tersibuk di dunia. Apakah Indonesia siap menghadapi serangan balik dari para raksasa global? Ataukah ini awal kebangkitan RI sebagai penguasa ekonomi baru di Asia? Yuk, kita bedah secara tuntas di video kali ini. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian bangga dengan ketegasan Indonesia saat ini? Mari kita kawal kedaulatan bangsa. Semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dia akan menggunakan segala alat. Dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Enggak gentar kita. Rakyat percayalah, rakyat bersama kita, rakyat bangga dengan kalian. Rakyat melihat saudara-saudara sekalian, berapa puluh kali lagi kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa negara. $900 miliar kita hilang. Negara apa Indonesia ini? Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Dan satu lagi yang menurut saya kunci sikap geopolitiknya. Beliau mengatakan, kalau mereka tidak mau beli, ya tidak apa. Biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita menjualnya murah. Ini bukan retorika nasionalis sempit. Ini realisme geopolitik dari seorang pemimpin yang akhirnya mengangkat suara. Negara yang menguasai 60% pasokan nikel dunia seharusnya menentukan harga nikel. Bukan menerima harga dari negara yang bahkan tidak punya tambang nikel.
Mari kita mulai penjelajahan ini dengan membuka lembaran hitam sejarah ekonomi kita yang paling kelam. Coba Anda bayangkan sebuah rumah mewah yang pagarnya menjulang tinggi, pintunya terbuat dari kayu jati berukir emas, dan halamannya dipenuhi pohon buah-buahan yang selalu berbuah lebat sepanjang tahun. Namun, pemilik rumah tersebut anehnya selalu kelaparan. Anak-anaknya tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya, dan atap rumahnya bocor di mana-mana setiap kali hujan turun. Logika waras kita pasti akan langsung berteriak bahwa pasti ada yang salah dengan rumah itu. Pasti ada maling yang punya kunci duplikat dan dengan leluasa keluar masuk lewat pintu belakang setiap malam saat seluruh penghuni rumah sedang tertidur pulas. Rumah mewah itulah gambaran nyata dari Indonesia selama sedikitnya 34 tahun terakhir ini. Kita dikaruniai tanah yang subur, laut yang kaya, dan perut bumi yang menyimpan hampir seluruh tabel periodik unsur kimia berharga di dunia. Mulai dari nikel yang menjadi rebutan industri kendaraan listrik masa depan, bauksit, tembaga, hingga batu bara yang menghidupkan listrik di separuh belahan bumi. Namun, selama puluhan tahun, nilai tambah dari semua kekayaan kosmis itu menguap begitu saja seperti embun di pagi hari, meninggalkan kita hanya dengan lubang-lubang raksasa di bekas galian tambang dan polusi lingkungan yang harus ditanggung oleh anak cucu kita. Bagaimana mungkin kegilaan sistemik ini bisa bertahan begitu lama tanpa ada yang berani menghentikannya? Jawabannya terletak pada kejeniusan yang sangat jahat dari para mafia ekonomi kita dalam memanfaatkan celah birokrasi dan menciptakan berbagai modus operandi yang sangat rapi. Salah satu modus paling klasik namun tetap paling mematikan yang mereka gunakan adalah apa yang di dalam dunia keuangan internasional disebut sebagai under invoicing atau manipulasi nilai faktur ekspor. Praktik ini sebenarnya sangat sederhana jika kita melihatnya dengan kacamata orang awam. Namun efek kerusakannya luar biasa destruktif. Bayangkan sebuah perusahaan tambang lokal mengeruk ribuan ton komoditas bernilai tinggi dari bumi Kalimantan atau Sulawesi. Sebut saja nilainya di pasar internasional mencapai 100 miliar rupiah. Namun ketika mereka mendatangi meja petugas pelabuhan dan bea cukai untuk mengurus dokumen ekspor, angka 100 miliar itu dengan ajaibnya menyusut di atas kertas menjadi hanya 20 miliar rupiah saja melalui permainan dokumen yang sangat halus. Lalu kemana perginya selisih 80 miliar rupiah yang hilang tersebut? Selisih itulah yang kemudian mengalir langsung ke sebuah perusahaan cangkang atau shell company milik mereka sendiri yang sengaja didirikan di negara suaka pajak. Negara kita akhirnya hanya mendapatkan remah-remah pajak penghitungan dan royalti yang dihitung dari angka 20 miliar rupiah yang sudah disunat tersebut, sementara keuntungan raksasa yang sesungguhnya diparkir dengan aman di luar negeri, jauh dari jangkauan sistem perpajakan nasional kita. Ini bukan sekadar manipulasi dokumen keuangan biasa, ini adalah sebuah tindakan pengkhianatan ekonomi yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan di siang bolong dengan memanfaatkan kelengahan serta dugaan kong-kali-kong oknum aparat yang matanya sudah dibutakan oleh kilauan uang suap. Bukan hanya permainan dokumen di atas meja yang membuat kita mengurut dada, karena di lapangan, khususnya di wilayah perairan kita yang sangat luas, praktiknya jauh lebih liar dan mengerikan. Jalur-jalur tikus di sepanjang Selat Malaka, Kepulauan Riau, hingga wilayah perbatasan Laut Kalimantan telah lama menjadi jalan tol bebas hambatan bagi kapal-kapal penyelundup yang mengangkut berbagai komoditas tanpa selembar dokumen resmi pun. Di tengah kegelapan malam, di saat radar-radar pengawas kita mungkin sedang sengaja dimatikan atau mengalami gangguan teknis yang sangat mencurigakan, kapal-kapal tongkang berukuran raksasa saling merapat di tengah laut melakukan aktivitas ilegal yang dikenal dengan istilah ship-to-ship transfer. Minyak mentah, pasir laut, timah ilegal, hingga hasil perkebunan dipindahkan dari satu kapal ke kapal lain di perairan internasional tanpa pernah tercatat dalam sistem manifest pelabuhan kita. Praktik ini membuat negara kita tidak hanya kehilangan potensi pendapatan yang bernilai triliunan rupiah setiap tahunnya, tetapi juga merendahkan harga diri kedaulatan hukum maritim kita, seolah-olah Laut Indonesia adalah sebuah wilayah tak bertuan yang boleh dijarah oleh siapa saja yang memiliki modal dan keberanian untuk melanggar hukum. Mendengar semua kenyataan ini, tidakkah ada rasa amarah yang bergejolak di dalam dada Anda sebagai seorang warga negara yang sah? Coba Anda bayangkan, setiap kali Anda membeli bensin, setiap kali Anda